Episode 13 Perang Raja, 2. Kesadaran saya naik diam-diam dan indera saya perlahan kembali ke kenyataan. Keahlian eksklusif, sudut pandang Omniscient Readers tahap 3 telah berakhir. Tahap ketiga lebih melelahkan daripada yang saya pikirkan dan saya tidak bisa mempertahankannya dalam waktu lama. Selain itu, saya menemukan satu hal lagi yang saya sesali. Itu adalah bahwa menggunakan sudut pandang Omniscient Readers tahap 3 tidak akan selalu menghasilkan keterampilan. Tampaknya itu adalah hadiah yang bisa didapatkan dengan memasuki sudut pandang protagonis orang pertama. Sayangnya, saya tidak tahu persyaratan masuknya. Akan sangat bagus jika saya bisa mendapatkan keterampilan Yo Jong Hyuk setiap kali saya tertidur dan menggunakan sudut pandang protagonis orang pertama. Saya membuka mata saya dan melihat Jung Hyewon memperhatikan saya. Kamu berbicara dalam tidurmu lagi. Pembicaraan, tidak mungkin. Apa yang aku bilang? Kedengarannya seperti, Ibu. Ibu. Kenapa aku mengatakan itu pada diriku sendiri? Sulit untuk mengetahui apakah ini benar atau tidak. Jung Hyewon hanya menatapku dengan senyum misterius. Saya memberikan jawaban sepintas. Yah, aku tidak terlalu khawatir tentang ibuku. Sebaliknya, saya punya permintaan untuk Jung Hyewon-si. Petik 2. Apa itu? Hyewon-si, tolong jangan berpartisipasi dalam pertempuran Gwanghwamun kali ini. Mengapa? Ada hal lain yang perlu kamu lakukan. Saya hanya bisa mempercayakan Hyewon-si dengannya. Petik 2. Jung Hyewon menjilat bibirnya seolah dia tidak percaya padaku. Saya akan mencoba. Apa itu? Hal pertama yang saya lakukan setelah berbicara dengan Jung Hyewon adalah memutuskan siapa yang akan tinggal di Chungmuro dan siapa yang akan pergi ke Gwanghwamun. Jung Hyewon-si memiliki misi dan aku akan memutuskan orang-orang yang tersisa di Chungmuro. Anggota lainnya menelan ludah. Mereka tampak seperti pengikut yang akan dipilih oleh raja. Pertama-tama, Gong Pildu dan Lee Hyun-sung akan tetap tinggal. Bah, aku hanya budakmu. Gong Pildu mendengus seolah sudah mengharapkannya. Masalahnya adalah Lee Hyun-sung. Wajah yang sedikit pucat itu bermasalah, seolah-olah entah bagaimana dia melewatkan promosi. Hyun-sung-si harus tetap. Saya butuh seseorang untuk melindungi tempat ini dengan Gong Pildu-si. Hyun-sung-si dapat melindungi Chungmuro dan memimpin orang-orang serta Yo Sangah-si. Petik 2. Iya, saya mengerti. Ekspresinya agak sedih tetapi dia tidak punya pilihan. Ada alasan untuk meninggalkan pedang baja di belakang. Hyun-sung-so sudah memiliki keterampilan yang hebat. Masalahnya adalah tingkat keterampilannya terlalu rendah. Sementara kita pergi, Hyun-sung-si harus meningkatkan kemahiran Great Mountain Smash. Bantuan Hyun-sung-si akan dibutuhkan setelah akhir skenario ini. Petik 2. Wajah Lee Hyun-sung sedikit cerah. Ya, tolong serahkan pada saya. Petik 2. Tentara adalah yang paling efisien ketika mengikuti perintah dan ketika mereka memiliki rutinitas. Karena itu, kami memulai perjalanan ke Gwanghwamun. Selain Lee Ji-ye dan Yo Jong Hyuk yang tidak mungkin untuk dikendalikan, anggota inti adalah Yo Sangah, Lee Gil-yong dan Lee Sung-kook. Anggota kelompok Chungmuro melambai ketika mereka menyaksikan kami pergi. Wakil Nim, kembalilah dengan selamat. Petik 2. Kamu pasti aman. Selama beberapa hari sekarang, popularitas Yo Sangah telah menembus langit. Yo Sangah hanya memimpin orang-orang untuk waktu yang singkat tetapi semua orang mengkhawatirkannya. Namun, Yo Sangah tampak gelisah. Dok Jasi, akankah aku membantumu? Penghinaan dirinya telah kembali. Saya harus mengatakannya kali ini, bahkan jika dia akan terluka. Yo Sangah-si, Anda akan mengganggu jika Anda terus bertindak seperti ini. Petik 2. Iya. Yo Sangah-si sudah cukup bagus. Apakah saya akan membawa seseorang tanpa alasan? Petik 2. Saya percaya pada Dok Jasi. Tapi aku tidak bisa membantu kamu seperti Hyewon-si atau Hyun-sung-si. Petik 2. Keduanya tidak bisa melakukan apa yang Yo Sangah-si bisa lakukan. Yo Sangah-si diperlukan untuk rencana ini. Petik 2. Ekspresi Yo Sangah sedikit santai karena ditekankan sekali lagi. Yo Sangah adalah orang yang sangat berbakat. Dia hanya butuh kepercayaan diri. Bukankah kamu mempelajari sejarah Korea sebelumnya? Ah iya. Ekspresi Yo Sangah menjadi lebih cerah begitu menyebutkan masa lalu muncul. Tapi itu hanya sesaat ketika dia dengan cepat menjadi kesal lagi. Petik 2. Tidak ada gunanya sekarang. Itu tidak berguna. Inilah sebabnya saya membawa Yo Sangah-si. Petik 2. Awalnya, saya tidak bermaksud memberikan peran ini kepada Yo Sangah. Ada orang yang cocok jika saya pergi ke Gwangjin-gu. Namun, saya tidak punya waktu untuk mencarinya sehingga Yo Sangah harus cukup. Yo Sangah yang saya tahu cukup pintar untuk menghafal seluruh sejarah Korea Selatan hanya untuk mendapatkan gelar sarjana pertama dalam sejarah Korea. Apakah kamu ingat patung Samyongdang terakhir kali? Iya. Akan ada banyak hal serupa dalam perjalanan ke Gwanghwamun. Ada museum nasional dan beberapa patung. Yo Sangah berteriak begitu dia menyadari apa yang saya katakan. Ah, saya melihat. Itu mengingatkan saya, kekuatan rasi bintang bisa tetap dalam peninggalan atau sisa-sisa diri mereka sendiri. Petik 2. Ya, misi Yo Sangah-si adalah menemukan kenang-kenangan atau peninggalan seperti itu. Saya mengerti. Saya akan menggunakan kepala saya. Petik 2. Ada beberapa orang terkenal tetapi semakin tidak dikenal, semakin baik.
Meskipun berada pada level yang sama, kekuatan rasi bintang bervariasi sesuai dengan popularitas mereka. Itu bisa dilihat pada perbedaan antara Samyongdang dan Duke of Loyalty dan Warfare. Item yang ditinggalkan oleh Samyongdang adalah kelas B, sedangkan pedang yang ditinggalkan oleh Duke of Loyalty dan Warfare memiliki kualitas untuk menjadi S-grade. Kita perlu mengumpulkan barang sebanyak mungkin dalam perjalanan ke Guangwamun sebanyak mungkin. Pihak kami memiliki jumlah orang yang relatif sedikit. Petik 2. Mungkin Raja Tyrant datang dengan ratusan inkarnasi. Penjiplakan akan memiliki pasukannya sendiri. Saya juga perlu berhati-hati dengan raja-raja yang datang dari Yongdengpo, Yongsan, dan Seongdonggu. Bagian terakhir dari skenario keempat itu seperti perang proksi untuk rasi bintang. Pada akhir skenario ini, sebuah peristiwa yang sangat diidamkan oleh rasi bintang bersembunyi. Tidak seperti sebelumnya, inkarnasi akan memiliki koordinasi yang tinggi dengan rasi bintang mereka dan risikonya akan meningkat. Karena banyak rasi bintang ditentukan oleh sejarah hidup mereka, Yosangah yang tahu sejarah akan berguna dalam banyak hal dalam skenario ini. Yosangah tiba-tiba bertepuk tangan. Ah, itu mengingatkanku pada suatu tempat. Hah? Aku tidak yakin apakah aku mengingatnya dengan benar tapi. Mungkin akan ada kuil Guangzhengmyo di dekat sini. Ling. Guangzhengmyo. Iya, itu sedang dalam perjalanan dan kekuatan orang hebat mungkin ada di sana. Dia bukan orang Korea Selatan tapi. Petik 2. Bukan orang Korea Selatan. Saya adalah seorang pembaca dari Ways of Survival dan saya belum pernah mendengar tentang Guangzhengmyo. Bagaimanapun, kami memutuskan untuk pindah sesuai dengan Yosangah. Kami berjalan sebentar. Yang pertama berteriak adalah Lee Sung-kook. Apakah itu? Benar-benar ada kuil tua di dekatnya. Kuil Guangzhengmyo. Ada tempat seperti ini di tengah kota. Saya membaca deskripsi dan bahkan lebih terkejut. Hah? Itu orangnya. Itu adalah sosok yang tak terduga. Itu adalah tempat suci bagi salah satu dewa perang Cina terbaik. Yosangah bertanya dengan ekspresi tegang. Sekarang apa? Saya melihat sekeliling. Idola tidak bisa dilihat. Ayo berdoa. Ini berbeda dari Samyongdang. Saya tidak akan selalu bisa mendapatkan hadiah yang bagus karena menghancurkan idola itu. Kami mengumpulkan air dari kuil dan berdoa dengan tenang. Beberapa waktu berlalu. Kemudian pesan sistem terdengar. Kuil ini telah diabaikan sejak lama. Rasi bintang yang mencintai Gaundaos senang. Rasi bintang yang mencintai Gundaos telah mengungkapkan modifikasinya. Rasi bintang, Lord of the Beautiful Beard, Markis Zhuangmou, telah memberkati Anda. TL, Constellation is Guan Yu sama dengan Ling. Dewa jenggot cantik, Markis Zhuangmou. Dia adalah orang Cina tetapi dia adalah orang hebat yang hampir semua orang di Korea Selatan tahu. Itu karena rasi ini adalah Guan Yu dari Romance of the Three Kingdoms. Berkat konstelasi meningkatkan kekuatan dan fisikmu sebesar 5 selama 24 jam berikutnya. Lee Sung-kook berubah merah seperti bunga. Gila, perwakilan Nim, bukankah ini jackpot yang lengkap? Ini awal yang baik. Saya tidak tahu mengapa ada tempat suci untuk Guan Yu di Seoul tetapi seharusnya tidak aneh ketika ada tempat suci untuk Adipati Kesetiaan dan Peperangan di Jepang. Guan Yu terkenal di dunia, sama seperti Duke of Loyalty and Warfare. Kurasa sulit untuk mendapatkan item dari sini. Pasti menyenangkan mendapatkan sesuatu seperti Guandao. Dia adalah orang yang hebat dari Cina. Bahkan jika ada idola, itu tidak berarti barang bagus akan muncul di Korea Selatan. Itu lebih mungkin bahwa inkarnasi Tiongkok telah mendapatkannya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Sage Agung yang setara dengan surga atau Uril, tetapi dia tidak akan kalah jika menyangkut rasi bintang Cina. Li Gilyong meraih kerahku. Hyung. Antena kecoa itu bergerak liar. Saya punya firasat buruk dan melihat sekelompok berjalan di kejauhan. Ada sekitar 50 orang. Saya menggunakan cam observation dan melihat bahwa rata-rata statistik tubuh fisik mereka berada di sekitar level 40. Itu kurang dibandingkan dengan para rasul, tetapi masih cukup untuk menyebut mereka elit. Seorang panglima perang dengan 50 elit. Lee Sung-kook bergumam, baju besi itu, di suatu tempat. Pakaian bersejarah mengingatkan saya pada sebuah galeri museum. Saya melihat para anggota dan mereka semua adalah pria yang tampan. Lee Sung-kook bergumam, bukankah itu Wang Sungmin di baris pertama? Dia sepertinya menjadi penghibur. Petik 2. Siapapun yang melihatnya akan berpikir itu adalah film drama sejarah tetapi pertumpahan darah datang dari mereka. Seorang pria maju dan mengarahkan tombaknya ke arahku. Siapa yang menghalangi jalan raja? Kamu siapa? Saya menebak tetapi saya masih bertanya. Saya pikir saya akan bertemu orang ini nanti tetapi waktunya lebih cepat dari yang diharapkan. Suara seorang wanita terdengar dari antara kelompok pria. Bendera coklat itu, apakah kamu juga seorang raja? Terus. Aku tidak berpikir akan ada raja di Junggu. Luar biasa. Suaranya seperti kelopak yang tertiup angin musim semi. Itu adalah suara panggung. Saya menjawab, raja-raja sekarang umum di dunia ini. Seorang raja mungkin biasa tetapi tidak sembarang orang bisa menjadi raja. Semuanya, buka jalan. Petik 2. Para pengikut bergerak serentak dan seorang wanita mengenakan kostum kerajaan muncul di tengah barisan. Rambutnya terangkat dengan cara yang elegan.
Dia adalah kecantikan yang menakjubkan yang bisa dengan mudah menjadi pahlawan dari drama sejarah. Apakah kamu Min Ji-won? Lee Sung-kook tergagap. Wanita itu tertawa. Kamu mengenali saya. Saya seorang penggemar. Lee Sung-kook melangkah maju dengan terpesona. Menipu. Hipnotis sedang disihir dulu. Keahlian eksklusif, LV permanen. 2. Diaktifkan. Saya menggunakannya saat saya bertemu mata Lee Sung-kook. Aku minta maaf. Mata wanita itu menyipit. Omong-omong, itu menarik. Lee Sung-kook mengenali nama Min Ji-won seperti dia adalah orang yang benar-benar ada. Salah satu dari 7 Raja Seoul, Raja Kecantikan adalah orang yang nyata. Saya merasa agak aneh. Itu karena nama asli Raja Kecantikan dalam cara bertahan hidup adalah Min Ji-won. Apakah itu hanya kebetulan? Saya harus memeriksanya. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Untungnya, skill itu diaktifkan dengan aman. Informasi karakter. Nama, Min Ji-won. Umur, 26 tahun. Dukungan konstelasi, Lady of the Brocade Sleep. Atribut pribadi, aktor langka, Raja Cantik Pahlawan. Keahlian eksklusif, pelatihan senjata level 5, komando militer level 2, love affair demon level 4, koreksi kulit level 1, 1000 wajah level 3, bertindak level 2, stigma, pesona surgawi level 4, pahlawan unik level 3. Statistik keseluruhan, fisik level 18, kekuatan level 18, agility level 21, kekuatan ajaib level 23. Evaluasi keseluruhan, inkarnasi dengan sponsor luar biasa di belakangnya. Kecantikannya yang indah akan semakin bersinar dengan dukungan sponsornya. Pasukannya hanya akan setia kepadanya kecuali kecantikannya memudar. Seperti yang diharapkan, dia adalah Raja Kecantikan dalam cara survival asli. Melihat daftar karakter, dia tampaknya bukan orang yang nyata. Lalu bagaimana Lee Sung-kook mengenalnya? Apakah ada hubungannya dengan entry Lee Sung-kook di daftar karakter? Aku menundukkan kepalaku sekali. Min Ji-won-si, suatu kehormatan bertemu denganmu. Petik 2. Apakah kamu juga penggemar saya? Kipas. Dia memiliki kecantikan yang luar biasa tetapi itu bukan gayaku. Terlihat objektif, Yo sangat sama cantiknya dengan dia. Lee Sung-kook terpesona karena keterampilan unik yang dimiliki wanita ini. Saya sengaja berbicara seperti berada dalam drama sejarah. Aku bukan penggemar, tapi apakah Anda mengenalnya? Raja Seongdong-gu. Petik 2. Ekspresi Min Ji-won mengeras. Kamu. Nyonya tidur brokat. Hanya ada satu rasi bintang dengan fitur khas seperti itu di semua jalan hidup. Sepertinya kau memiliki simpati yang sangat tinggi dengan sponsormu. Tolong beritahu ini kepada sponsor Anda. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan Ratu Terakhir Sila. Petik 2. Nyonya tidur brokat. Ini adalah gelar untuk Ratu Terakhir Sila, Ratu Jin Seong Tautan Wiki. Sponsor di belakang, Min Ji-won, sangat terguncang. Jangan panik. Apakah kamu tidak menyadari keinginan Sila? Petik 2. Kadang-kadang terjadi seperti ini. Koordinasi antara sponsor dan inkarnasi dibatalkan. Sponsor akan memaksakan keinginan mereka yang tidak terpenuhi ke inkarnasi mereka. Itu adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh rasi bintang senior. Ada kemungkinan dihancurkan oleh badai anumerta. Min Ji-won menyipitkan matanya. Kamu. Sekarang sesuai dengan perkembangan Ways of Survival, 3 area Seongdong-gu, Yongsan-gu dan Yongdeungpo-gu bertarung dengan sengit. Sama seperti masa lalu di Semenanjung Korea. Kemudian sebuah pesan muncul. Skenario karunia telah terjadi. Hah, karunia. Plus. Skenario Bounty, penyatuan 3 kerajaan. Kategori, hadiah. Kesulitan. Kondisi jelas, orang-orang hebat Sila ingin inkarnasi Sila, Min Ji-won, menjadi raja dari 3 wilayah. Bantu inkarnasi, Min Ji-won, dan bunuh raja-raja yang memiliki latar belakang Baekje dan Taebong kemudian. Jika skenario ini berhasil, Anda akan mendapatkan bantuan dari rasi bintang, Lady of the Brocade Sleep episode. Batas waktu, 38 jam. Kompensasi, 2000 koin. Kegagalan. Plus. Aku menatap jendela skenario dengan kosong sementara Min Ji-won mengirimiku senyum genit. Sponsor saya ingin melihat ketulusan Anda. Tidak akan Anda terima saya tidak akan berbicara lebih lama. Menjadi bawahan saya. Petik 2. Dia berbicara dengan nada yang mendominasi meskipun hanya menawarkan 2000 koin. Aku tidak bisa menahan senyum. Sponsor ini benar-benar melihat saya sebagai orang miskin. Rasi bintang, tahanan Golden Headband, tidak menyukai sponsor, Min Ji-won. Rasi bintang, sekretif plotter, menertawakan rasi bintang itu. 2000 koin telah disponsori. 5 volume Reflection, SSSSS Infinite Regressor Grade telah terjual di bursa. Anda telah memperoleh 5000 koin sebagai kompensasi. Saya ingin tahu tentang bagaimana rupa wanita ini jika dia mendengar pesan yang saya dengar sekarang. Apa yang dia ingin saya lakukan untuk 2000 koin? TL, bab ini sulit diterjemahkan dengan semua judul dan sejarah Korea.
Bagian selanjutnya mengacu pada The Latter Three Kingdoms of Korea, dari 892 sampai 936. Tautan Wiki.